Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Muttaqin untuk sama-sama kita menuntut ilmu syar'i. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semua. Setiap langkah kita Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tidak lupa disampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sudah lama kita tidak bertemu lagi. Sudah tahun lalu yang terakhir, 3 bulan lalu. Qadarullah ma syaa fa'al. Saya hasil CT scan otak, ya, jadi mengidap sakit meningitis. Jadi meningitis lumayan parah. Jadi setiap sakit kepala itu langsung keluar darah lewat hidung. Makanya sudah lama, mulai dari bulan 11. Ya. Dan sekarang alhamdulillah tiap hari Sabtu diterapi strom di otaknya. Mohon doanya semoga Allah segera mengangkat penyakit saya dan bisa beraktivitas seperti biasa insyaallah. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian kitab Ahbabullah, yaitu golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Di antara golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang paling bermanfaat bagi manusia. Saya ulang lagi. Orang yang paling bermanfaat bagi manusia ini salah satu golongan yang paling dicintai oleh Allah. Golongan yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia bukan hanya sekedar memperhatikan ibadahnya kepada Sang Khalik, kepada Allah saja, namun dia juga harus memperhatikan ibadah yang berhubungan dengan manusia. Ini pernah kita sampaikan di beberapa bulan yang lalu berkaitan dengan bagaimana kita bisa meraih surga Allah dengan kita memperhatikan hubungan kita dengan manusia. Karena maaf, banyak orang yang hanya memperhatikan hubungannya dengan Allah, tapi demi Allah dia tidak memperhatikan hubungannya dengan manusia. Maka orang seperti itu jangan harap bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap dia bisa mendapatkan kecintaan dari Allah. Atau sebaliknya, banyak orang yang hanya memperhatikan hubungan dengan manusia. Yang penting saya baik akhlak saya, yang penting saya baik, tapi dia tidak memperhatikan hubungannya dengan Allah sebagai sang kholiknya, sebagai sang penciptanya. Maka orang juga seperti ini, jangan harap dia bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita bisa masuk surga? Sampai kita menunaikan hak-haknya Allah, yaitu hablun minallah, dan hak-hak manusia itu hablun minan nas.
Kalau dua-duanya kita menunaikan dalam kehidupan kita, kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita, maka insya Allah Ta'ala ya mudah-mudahan kita bisa memasuki surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat, kita mulai dari satu ayat di dalam surah Al-Isra di ayat yang ke-7. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Ya, kita potong sampai sini aja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat kebaikan kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain, ahsantum li anfusikum, itu sejatinya kamu berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Contoh, sebagaimana satu hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu doa yang mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah adalah ad-du'a'u li akhihi bi dhahril ghaib, yaitu seseorang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan. Itu doanya mustajab, Pak. Kita mendoakan saudara kita, ya Allah, ampunkanlah dosa si fulan. Ya Allah, berikan hidayah kepada si fulan bin fulan. Ya Allah, berikan rezekinya, ya Allah. Panjangkan umurnya di atas ketaatan kepada Engkau, ya Allah. Maka malaikat wa malakun ala ra'sih, yaitu malaikat yang berada di atas kepalanya langsung berkata kepada orang itu, walaka bimithlih, kamu juga akan mendapatkan sesuatu yang kamu doakan kepada saudaramu. Kamu juga akan mendapatkan seperti apa yang kamu doakan untuk saudaramu, kata malaikat, Pak. Maka kata para ulama, yaitu Syekh Khalid Al-Husainan hafizahullah ta'ala, di dalam satu kitabnya Aktsar min alfi da'watin fil yaum wa lailah, beliau mengatakan bahwasanya jika kita ingin berdoa kepada Allah dan kita ingin doa kita itu mustajab, gampang, Pak, Bu sekalian, gampang. Bagaimana caranya? Jangan kita langsung meminta untuk hajat kita. Jangan kita langsung meminta kepada Allah, ya, mendahulukan kepentingan untuk diri kita sendiri. Jangan, Pak. Kalau kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah, maka yang pertama kali adalah doakan untuk saudara kita terlebih dahulu, baru kita meminta hajat kita. Kenapa? Karena apa yang kita doakan untuk saudara kita, itulah yang akan kita dapatkan untuk diri kita, Pak. Paham gak maksudnya? Kalau kita mendoakan untuk saudara kita, ya Allah, ampunkanlah si fulan bin fulan, kita juga akan mendapatkan apa yang kita doakan tadi. Allah otomatis akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian kita mendoakan lagi, ya Allah, berikan rezeki kepada saudara hamba itu, ya Allah. Allah juga akan memberikan rezeki kepada kita sebagaimana kita mendoakan saudara kita. Itu mustajab. Kenapa? Karena malaikat sendiri yang mengatakan di atas kepala kita, walaka bimithli, kamu juga akan mendapatkan sesuatu yang seperti kamu doakan untuk saudaramu. Masya Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke ayat surah Al-Isra ayat 7 tadi. Allah mengingatkan kepada kita, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik kepada seseorang, kepada saudaramu, ahsantum li anfusikum, sejatinya kamu berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Masya Allah. Atau sebaliknya kata Allah, wa in asa'tum falaha, atau sebaliknya, jika kamu berbuat jahat kepada orang lain, sejatinya kamu berbuat jahat kepada diri kamu sendiri. Jika kamu berbuat zalim kepada saudaramu, sejatinya kamu juga berbuat zalim kepada saudaramu. Jika kamu gibahin saudaramu, sejatinya kamu juga gibahin diri kamu sendiri. Kok bisa kita menggibahi diri kita? Bisa. Kita menzolimi diri kita? Bisa. Contoh, kita sudah capek beramal soleh. Kita sudah capek apa? Ibadah haji, umroh, puasa sunnah, qiyamul lail, sedekah. Tapi gara-gara
satu dosa lisan yang kita lakukan itu gibahin orang, maka seluruh amalan soleh yang kita lakukan tadi dipindahkan kepada orang yang kita gibahi. Kalau sudah habis amalan soleh kita, maka dosa orang yang kita gibahi tadi kita ambil. Itulah orang yang muflis, kata Rasul, orang yang bangkrut di akhirat nanti. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian, baik kita masuk ke satu hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Imam Al-Mundhiri di dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah di nomor 906. Nabi SAW bersabda, hadis ini panjang ya, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Simak baik-baik hadisnya. Bagaimana kita bisa meraih kecintaan Allah dengan memperhatikan urusan kita sesama siapa? Manusia. Ingat, sesama manusia, bukan sesama muslim. Paham nggak? Kalau sesama muslim berarti hanya lingkaran muslim saja. Tapi ini sesama manusia, siapapun dia, yang penting dia itu manusia. Bahkan itulah indahnya Islam, Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya sama manusia, sama hewan saja kita wajib untuk berlaku baik. Betapa banyak orang itu dicampakkan oleh Allahu Jalla Jalaluhu ke dalam neraka jahanam karena dia berbuat buruk akhlaknya kepada hewan. Misalnya apa? Kucing. Ya, kucing. Dia pelihara kucing, tapi dia apa? Tidak memberikan makan dan minum kepada kucing. Akhirnya kucingnya apa? Meninggal, mati. Ya. Itu dia melakukan dosa besar itu, Pak. Atau sebaliknya, betapa banyak orang itu dimasukkan ke dalam surga karena akhlaknya sama hewan. Makanya semua syariat Islam telah dijelaskan oleh baginda Nabi SAW, termasuk bagaimana hubungan kita kepada binatang. Nabi SAW bersabda, fa idza qataltum fa ahsinul qitalah wa idza dabahtum fa ahsinul dzibah, kata Rasulullah SAW. Apabila kamu ingin membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik, dan jika kamu ingin menyembelih, sembelihlah hewan sembelihanmu itu dengan cara yang baik. Karena di antara kesalahan saudara kita sama muslim, ketika menyembelih hewan kurban, itu diperlihatkan di depan hewan yang lain. Sakit hati dia itu. Itu tidak boleh hukumnya, Pak. Itu dosa itu, ya. Makanya apa? Hewan yang akan disembelih harus dijauhkan dari temannya yang sedang kita sembelih, atau minimal kita tutup pakai kain. Supaya apa? Supaya dia tidak melihat temannya yang disembelih itu. Kan ini adab kita sama binatang. Nah, coba Rasulullah mengajarkan kita bagaimana kita beradab kepada binatang. Itu saja diajarkan. Oleh karenanya sesama manusia pun kita harus memiliki akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Karena pernah kita bahas, Bapak Ibu sekalian, ya, dalam satu perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim telah menyebutkan kepada kita semua bahwa Islam itu dibangun di atas 3 perkara. Dan ini tidak boleh hilang. Yang pertama, ada namanya pondasi Islam, pondasinya. Yang kedua, ada namanya apa? Tiang. Baik, jadi Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menyebutkan bahwa Islam itu didirikan di atas 3. Yang pertama adalah pondasi, yang kedua adalah tiangnya, yang ketiga adalah apa? Atap. Nah, pondasinya ini adalah apa? Tauhid, akidah. Tiangnya adalah apa? Ibadah. Haji, sholat, puasa, itu Pak. Dan tauhid, ibadah, ini tidak akan sempurna sampai ada nomor yang ketiga. Ya, apa yang ketiga itu? Yaitu akhlak.
Atapnya adalah akhlak. Jadi dari tiga ini tidak boleh salah satunya hilang. Saya ulang lagi. Dari tiga ini tidak boleh salah satunya hilang. Yang pertama tadi apa? Pondasinya. Yang kedua adalah tiangnya. Yang ketiga adalah apa? Atapnya. Pondasinya itu adalah apa? Akidah. Dan hari ini banyak saudara kita sesama muslim yang hanya memperhatikan apa? Tauhid saja. Tauhid. Ya. Dan mereka memperhatikan apa? Ibadah. Tapi demi Allah, dan sangat sedikit di antara sebagian umat Islam ini yang memperhatikan atap daripada Islam itu sendiri. Apa atapnya? Akhlak. Akhlakul karimah. Inilah atapnya daripada Islam. Ya. Ini saling menyempurnakan Bapak sekalian. Ya, di antaranya adalah bagaimana akhlak kita sesama manusia. Nah, inilah yang kita akan sampaikan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Ana rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala," bahwa ada seseorang yang bertanya, yang datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayun nasi habbu ila Allah jalla wa ala?" Wahai Rasulullah, manusia seperti apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah. Coba kita lihat hadis ini. Hadis yang panjang ini tidak ada satupun Rasulullah menyebutkan hubungan kita dengan Allah. Semua hadis yang ini adalah hadis berkaitan dengan akhlak kita kepada sesama manusia. Apa jawaban Rasulullah? Waqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi pertanyaan tadi apa? Ayun nasi habbu ila Allah wa ayun amali habbu ila Allah. Manusia seperti apakah yang paling dicintai oleh Allah wa Rasulullah, dan amalan soleh seperti apakah yang paling dicintai oleh Allah? Manusia dan amalannya ditanya oleh sahabat ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbun nasi ila Allah jalla wa ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Masya Allah Pak Ibu sekalian. Ini manusia yang paling apa? Bermanfaat bagi orang lain. Inilah manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan oleh beliau pengarang kitab ini bahwa bermanfaat bagi orang lain bukan hanya secara materi saja, bukan hanya secara harta saja, tapi banyak yang kita lakukan untuk membantu saudara kita sesama muslim atau sesama manusia, ya. Bisa lewat apa? Bisa dengan harta, kita membantu orang. Kalau nggak punya harta, pakai apa? Fisik kita, kekuatan kita, ya. Apalagi Pak? Kalau nggak bisa, dengan ilmu. Dengan ilmu yang kita miliki bisa membantu orang lain, bisa bermanfaat untuk orang lain. Dengan fisik yang kita miliki, kekuatan kita bisa menolong orang lain. Kita bisa apa? Bergotong royong dengan sama manusia di situ, Pak. Ya, dengan harta yang kita miliki, kita juga bisa membantu yayasan-yayasan sosial misalnya, yayasan pendidikan. Nah, ini sangat bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itulah yang akan kita panen nanti di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain bersabda, hadis ini sahih diriwayatkan Imam Al-Bazzar. Apa kata Rasulullah? Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa in kana fi qabrih. Kata Rasulullah, ada 7 amalan soleh yang akan terus mengalir untuk seorang muslim walaupun dia sudah berbaring di dalam kuburannya. Masya Allah, walaupun kita sudah berbaring, ya, ini amalan soleh ini akan apa? Terus
mengalir. Makanya kata para ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau kita beramal soleh tiap hari Bapak Ibu sekalian, yang pertama kali kita lakukan adalah carilah amalan soleh itu yang bisa terus mengalir walaupun kita sudah berbaring di dalam kuburan. Karena amalan soleh kita kan apa? Ada yang terus mengalir dan ada yang terputus sampai ketika dia wafat. Yang kita tahu ada berapa Bapak Ibu sekalian? Yang mengalir ada berapa yang kita tahu? Ada 3 ya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min thalathin. Apabila anak Adam itu meninggal, terputuslah semua amalan soleh kecuali berapa? 3 kan? Ini sudah terkenal nih. Apalagi? Yang pertama apa? Sodakotin jariyah, sedekah yang mengalir. Yang kedua apa? Ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat seperti ini. Yang ketiga apa? Waladin salihin yad'u lahum, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Tapi kita lupa ada satu hadis yang lain. Kalau hadis yang barusan tadi hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Imam Nasai dan lainnya. Tapi ada satu hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bazzar. Hadisnya sahih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini juga hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Bahwa ada 7 amalan yang akan terus mengalir walaupun pelakunya sudah berbaring di dalam kuburan. Sebutin salah satunya apa semuanya? Oh semuanya. Saya kira salah satunya saja. Yang pertama apa? Yang pertama adalah man karo naharon, yaitu seseorang yang mengalirkan air seperti di sawah itu. Seperti kampung ya. Seseorang yang mengalirkan apa? Air. Kemudian kalau di kampung saya gara-gara rebut air untuk diairi di sawahnya itu bisa berantem. Bisa saling bacok. Ya, berarti mereka belum tahu hadis yang ini. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah seseorang yang menggali sumur. Menggali sumur. Ya, mungkin infak di pesantren untuk mengebor air untuk minum dan sebagainya, atau di kampung-kampung yang pedalaman yang tempat jauh dari air, sulit mendapatkan air bersih. Kita infak misalnya 2 juta, 1 juta untuk ngebor air. Masya Allah. Itu akan terus bermanfaat dan terus kita mendapatkan pahala walaupun kita sudah berbaring dalam kuburan. Walaupun kita banyak dosa misalnya, dosa yang lain, tapi dosa itu bisa terampuni oleh Allah gara-gara amalan yang kita lakukan yang akan terus mengalir sampai hari kebangkitan. Masya Allah. Yang keberapa? Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, yang ketiga adalah man hafaro gorsan, yaitu seseorang yang menanam pohon. Jangan dibalik. Kalau di kampung-kampung sekarang itu mereka apa? Khususnya daerah saya. Subhanallah, gunung-gunung itu sudah pada botak. Ditebang, dihabis, dibabat habis tuh gunung-gunung. Subhanallah, ini salah satu kezoliman. Kenapa Pak Ibu sekalian? Kenapa saya katakan kezoliman? Karena dampak mudorotnya jauh lebih besar. Karena keserakahan mereka yang menanam jagung, menanam padi dan sebagainya, menanam kacang-kacangan di sana, di gunung, sehingga mereka habisin itu pohon-pohon yang besar. Padahal pohon itu kan untuk menampung air minum. Tapi qadarullah mereka apa? Babat habis. Sehingga sekarang apa? Banjir bandang kan? Dan tahun 2018 saya pulang ya, bawa bantuan dari Jamaah Al-Mutakin juga, Al-Ikhlas, itu sampai lebih kurang 85 juta lebih kurang itu. Itu banjir bandang. Itu gara-gara apa? Gara-gara air jatuh turun dari gunung semua. Belum lagi sekarang banjir juga. Subhanallah. Ini kezoliman manusia semua. Ya. Makanya kita apa? Disuruh untuk menanam pohon. Ini akan bermanfaat. Sudah berapa? 4. Yang kelima, kata Rasulullah SAW, man bana masjidan. Seseorang yang membangun masjid. Masya Allah. Kita infak. 1.000, 2.000, 10.000 kita infak. Cuma saya ingatkan
Ini kemana-mana kita ingatkan tiap-tiap masjid. Jangan menjalankan kotak amal ketika khotib sedang berkhutbah. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena dari awal Bilal sudah mengatakan, ansitu wasma'u la'alakum turhamun. Kita disuruh diam dan disuruh apa? Dengarkan. Makanya coba kita lihat, Pak. Ini logika yang kayak gini. Nabi SAW bersabda, man masal haso faqad laghaut, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang menyentuh pasir ketika khotib sedang berkhutbah, maka sia-sialah Jumatnya. Ini pasir. Saya tanya, mana yang besar pasir dengan kotak amal? Hah? Pasir saja, kita menyentuh gini kan pasir, sia-sia Jumat kita, Pak. Sia-sia Jumat kita. Kadang apa? Ada yang khotib lagi khutbah selfie, la haula wala quwata illa billah. Ambil HP cepret gitu. Ya. Nah ini megang pasir saja, Pak. Jumatnya sia-sia. Bagaimana dengan megang kotak amal yang jauh lebih besar, lebih sia-sia lagi Jumatnya, kata Rasulullah SAW. Kalau mau menjalankan itu kotak amal, jalankan ketika khotib sebelum naik mimbar. Itu tidak bermasalah. Atau simpan di depan pintu, jamaah semuanya masukin uang, gitu aja. Ini pemaksaan. Ya. Jadi gitu ya. Ini hanya sekedar wawasan saja. Supaya apa Pak Ibu sekalian? Supaya amalan soleh yang kita lakukan tidak sia-sia. Naam, kita barakallahu fiik. Kita lanjut lagi, Pak. Sudah berapa? Sudah 5 ya? Sekarang yang ke-6. Nabi SAW bersabda yang ke-6. Man warotha mushafan. Seseorang, ya, yang keberapa-berapa lah, Bu. Seseorang yang mewakafkan mushaf ini, Pak. Seseorang yang mewakafkan mushaf. Seorang yang mewakafkan mushaf ini bermanfaat untuk orang lain dan bermanfaat untuk dirinya sendiri. Masya Allah. Luar biasa. Satu huruf yang mereka baca atau satu huruf yang mereka hafalkan, maka kita yang mewakafkan mushaf tadi mendapatkan pahala sempurna seperti pahala yang membaca tadi. Masya Allah. Kemudian yang keberapa? Yang terakhir ya? Ke-6. Yang ke-6, apa yang ke-6? Yaitu waladin salihin yang astaghfirullahuma, yaitu anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Yang ketujuh, yang terakhir adalah ilmin nafi'in, yaitu ilmu yang bermanfaat. Sudah ketujuh. 7 amalan ini yang akan terus mengalir walaupun kita sudah berbaring dalam kuburan, dan kita apa? Bermanfaat untuk orang lain. Subhanallah ya. Baik, kita kembali ke tadi. Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi apa? Ahabbun nasi ilallahi jalla wa ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk apa? Untuk orang lain. Ya, kita berikan ilmu kita berikan harta kita, dan kita berikan apa? Fisik, kemampuan kita, Pak. Kemudian kita lanjut lagi. Kita lanjut hadisnya. Wa ahabbul a'mali ila Allah jalla wa ala sururun yudkhilhu ala muslimin. Dan amalan tadi kan manusianya. Ya, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Sekarang amalannya apa? Yang kedua kata Rasulullah SAW adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sururun yudkhiluhu ala muslimin, yaitu memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim. Apa maksudnya? Memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim. Apa maksudnya itu? Memasukkan kegembiraan. Jadi maksudnya apa? Membuat saudara kita sesama muslim itu apa? Senang, bergembira. Bukan sakit hati, bukan membuat dia sakit hati, bukan membuat dia kesal sama kita, bukan membuat kita dia marah sama kita.
Berarti ini tidak jauh dari ini, lisan. Kita nasehatin pelan-pelan dia, ya. Pas bulan 11 itu, saya diundang ke Pontianak untuk menterapi saudara kita yang terkena AIDS atau HIV. Alhamdulillah dengan izin Allah kita terapi 1 kali, 2 kali ya, itu apa 3 kali lupa. Jadi kita terapi, alhamdulillah dengan izin Allah dia sembuh dari penyakit HIV-nya. Maksudnya AIDS-nya tadi. Jadi AIDS kan kota ganti. Jadi dia ini seperti kaumnya Nabi Lut. Apa kaum Nabi Lut? Ya, homo ya, laki sama laki. Alhamdulillah, makanya kata dokter itu HIV atau AIDS itu tidak ada penyakit, tidak ada obatnya. Keliru. Yang benar itu adalah belum ditemukan obatnya. Kalau kita mengatakan tidak ada obatnya, berarti kita menafikan hadis Nabi SAW. Tidak ada Allah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan apa? Obatnya. Ya, dan kita alhamdulillah cara mengobatinya dengan cara apa? Tazkiyatun nafs. AIDS itu karena dosa. Karena dosa mendatangi laki sama laki-laki. Dosa itu terampuni oleh Allah, diampunkan oleh Allah dengan cara apa? Taubat. Kalau sudah bertobat, berarti dosanya diampunkan oleh Allah. Kalau dosa sudah diampuni oleh Allah, disembuhkan dari penyakit. Sebagaimana Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang selalu membersihkan dirinya dari dosa, dan sungguh merugi orang-orang yang selalu mengotori dirinya dengan dosa. Jelaskan dalilnya. Insya Allah bisa sembuh, ya. Jadi ini Pak Ibu sekalian, kita memasukkan apa? Kegembiraan ke dalam apa? Qalbu, ke dalam hati sesama muslim. Makanya jagalah lisan kita. Kalau mau berbicara, evaluasi terlebih dahulu, berintrospeksi terlebih dahulu. Kira-kira perkataan saya menyakiti saudara saya enggak apa tidak? Apakah bermanfaat enggak untuk orang lain? Kalau saya berkata, makanya Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, rahimallahu rajulan ayyakifa 'inda hammatih. Allah akan senantiasa merahmati seorang muslim, seorang hamba ketika dia mau melakukan sesuatu, berbicara atau dia melakukan sesuatu, dia berhenti sejenak. Ngapain dia? Dia berintrospeksi terlebih dahulu. Kalau saya berbicara, kira-kira bermanfaat enggak untuk saudara saya? Kalau saya berbicara, kira-kira sakit hati enggak dia? Seperti itu sebelum kita berbicara. Kenapa Pak? Demi Allah, Rasulullah menyebutkan banyak manusia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, itu karena ini. Karena lisannya tidak bisa dijaga. Hati-hati Pak Ibu sekalian, lisan kita ini tidak bertulang, mudah ke kiri ke kanan. Ya kan, bersumpah atas nama Allah padahal di atas kebohongan. Hati-hati itu, ya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW menyebutkan wa ahabbu aw yukshifu anhu kurbatan, kata Rasulullah. Atau ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah yang ketiga adalah aw yakshifu anhu kurbatan, atau menghilangkan satu kesulitan dari sesama muslim, dari seorang. Masya Allah. Menghilangkan satu apa? Kesulitan. Saudara kita datang ke rumah kita. Dia ada masalah, ada kesulitan yang dia hadapi. Ya. Lalu kita tahu bahwa saudara kita itu ada kesulitan, kita tolong dia, Pak. Walaupun sejatinya seorang muslim itu tidak boleh bergantung kepada manusia. Semakin kita bergantung kepada manusia, semakin jauh pertolongan Allah untuk kita, Pak. Ingat baik-baik. Catat baik-baik. Semakin kita bergantung kepada manusia, semakin jauh pertolongan Allah untuk kita. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika masih balita, masih remaja, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dipanggil oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW memeluk Ibnu Abbas, mengusap-ngusap pundaknya.
Kemudian Rasulullah bersabda kepada Ibnu Abbas, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai saudara sepupuku, aku akan mengajarkan beberapa kalimat untuk kamu. Kalimat ini sangat bermanfaat. Ada beberapa kalimat yang diajarkan Rasulullah SAW. Salah satunya apa? Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Kalau kamu meminta, minta sama Allah. Jangan merengek-rengek sama manusia. Dan jika kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Karena Allah Maha Kaya. Gitu Pak Ibu sekalian ya. Termasuk apa Ibu? Misalnya ini dicontohkan oleh Imam Ibnu Rajab. Ini ulama mazhab Hambali, menulis satu kitab Bapak Ibu. Judul kitabnya adalah Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya. Ala syarhi khamsin hadithan. Jadi Ibnu Rajab ini menukil satu riwayat di dalam kitabnya itu bahwa istri-istri para sahabat dulu, para tabi'in, mereka kalau garam di dapurnya itu habis, mereka tidak langsung datang ke warung atau minta uang sama suaminya. Kalau uang dapurnya habis, mereka nggak langsung minta sama suaminya, ibu sekalian. Ini pelajaran buat ibu-ibu. Ngapain? Garamnya habis, uang dapurnya habis, mereka duduk langsung hadap ke kiblat minta sama Allah. Gitu ibu. Ya Allah, uang dapur habis ya Allah, tapi besarin biar suaminya dengar. Gitu. Kalau suaminya peka, oh iya lupa gitu ya, langsung dikasih itu. Gak perlu kencang-kencang lah, kan Allah mau dengar itu. Ya. Jadi itu kebiasaan istri para sahabat dulu, langsung minta sama Allah. Bahkan ketika mereka sedang berjalan, Bapak sekalian, sandal mereka putus. Mereka ngapain? Minta sama Allah, ya Allah, sandal hamba putus, ya Allah, berikan sandal yang jauh lebih baik. Masya Allah. Luar biasa. Kalau kita habis beras, habis lauk, habis makanan di hari itu, dan tidak ada makan dari hari itu, minta sama Allah. Jangan pusing, ya Allah, kita makan apa ya? Besok gitu kan, kita makan apa besok? Pusing ini gimana caranya? Kita ngutang sama siapa? Jangan pusing. Rezeki pasti sudah disiapkan sama Allah Pak Ibu sekalian. Demi Allah sudah. Nggak usah pusing. Kenapa? Karena semua manusia yang hidup di permukaan bumi ini, bahkan burung-burung yang berterbangan itu sudah ditentukan rezekinya oleh Allah masing-masing. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha, kata Allah dalam surat Hud. Dan tidaklah binatang-binatang atau manusia-manusia yang ada di bumi ini kecuali semuanya sudah ditentukan oleh Allah rezekinya masing-masing. Rezeki saya ya sudah diatur, dan ibu-ibu, bapak-bapak tidak bisa mengambil rezeki saya. Atau rezeki bapak ibu sudah diatur dan saya tidak bisa mengambil rezekinya. Jelas sampai sini ya? Tidak usah pusing-pusing ya. Tapi tentunya ada usaha gitu kan. Kalau nggak ada usaha ya nggak akan mungkin turun langsung dari langit kan gitu. Jangan sampai pemahaman orang, sebagian orang ini penting Pak, saya luruskan. Jangan sampai pemahaman sebagian orang, yang penting kita berdoa, kemudian bertawakal, tapi tidak ada usaha. Salah itu, keliru itu, keyakinan seperti itu. Contoh ya, saya kasih contoh. Ini pernah saya contohin dulu. Ini pohon apa ini? Ini kurma, ya, tapi sama lah mirip. Ini pohon kurma. Jadi di sini Ibunda Maryam sedang berbaring kesakitan karena beliau sedang mengandung Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ibunda Maryam sangat-sangat lapar. Dan beliau tidak mungkin manjat pohon kurma, itu nggak mungkin. Gitu kan? Dan beliau berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan makanan ya Allah. Hamba lapar ya Allah. Hamba sedang mengandung ya Allah.
seandainya Allah mau, bisa nggak langsung jatuh pohon kurma buahnya? Kalau Allah menghendaki, langsung jatuh ini, ya enggak? Tapi Allah tidak menginginkan seperti itu. Allah mengajarkan kepada Ibunda Maryam ada usaha. Apa usaha di sini? Allah berfirman kepada Ibunda Maryam, goyangkan pohon kurma itu, tendang pohon kurma itu. Niscaya buahnya akan jatuh di depan kamu, kata Allah. Secara logika manusiawi, orang yang sedang hamil nggak bisa ngapa-ngapain itu, nggak kuat, apalagi menendang pohon kurma. Maka ingat, satu-satunya pohon yang paling kuat di dunia ini adalah pohon apa? Pohon kurma. Dihantam sama angin yang kencang, buahnya tidak akan bisa jatuh. Tapi ini disuruh goyangkan gini, disuruh tendang-tendang. Kata Allah, tendang-tendang itu, goyangkan itu pohon, niscaya buahnya akan jatuh. Logikanya nggak mungkin, tapi inilah perintah untuk adanya apa? Usaha. Walaupun ini tidak mungkin secara manusiawi. Masya Allah, ini keliru kalau ada mengatakan, udah saya keluar pergi kemana-mana gitu kan, pergi dakwah. Tapi ketika ditanya, terus buat istri anakmu apa? Saya meninggalkan Allah. Pulang-pulang istrinya sudah meninggal karena kelaparan. Nah, ini sangat-sangat keliru. Kemudian yang berikutnya, au yaqdi anhu dainan. Yang keempat ya, au yaqdi anhu dainan. Amalan yang paling baik di sisi Allah, paling cinta oleh Allah adalah seseorang yang membayarkan utang orang lain. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, membayarkan utang itu berat apa mudah sih? Mengikhlaskan orang yang ngutang sama kita berat apa ringan? Tergantung jumlah utangnya. Kalau utangnya 10.000 bisa ikhlas nggak? Ah, ibu-ibu ikhlas tuh. Kita naikin. Kalau utangnya warna biru ikhlas nggak? Berapa Bu warna biru? 50.000 bisa ikhlas ya? Baik. Kalau utangnya 50 juta? Mikir-mikir. Mikir-mikir dulu itu. Makanya tadi saya bilang tergantung apa? Tergantung jumlahnya. Gitu kan. Itulah bedanya keimanan kita dan keimanan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jauh antara sama dan sumur. Antara langit dan bumi. Jauhnya antara keimanan kita dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq, beliau datang ke hadapan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya mau menginfakkan seluruh harta saya di jalan Allah. Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, terus kamu mau ninggalin apa untuk istri dan anak-anakmu? Saya meninggalkan Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Maka Rasulullah SAW mengatakan 8 pintu surga semuanya memanggil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. 8 pintu surga. Kalau kita berapa pintu surga memanggil kita ini? Insya Allah jamaah Al-Muttaqin 8 pintu surga memanggilnya. Tapi saya duluan lah, nanti ibu-ibu belakangan. Jadi Masya Allah luar biasa. Ya. Ada sahabat yang lain Pak Ibu sekalian. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, itu tidak membawa apa-apa kecuali pakaian yang beliau pakai. Tidak membawa apa-apa. Begitu sampai di Madinah, beliau ditawar oleh seorang sahabat yang lain. Wahai sahabatku, ahlan wa sahlan, kita sudah disatukan hati kita oleh Rasulullah SAW. Kita sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Sekarang kita bersaudara, seorang muhajirin sama ansor. Saya mau menawarkan kepada kamu ya harta saya. Saya yang paling kaya di kota Madinah, kata sahabat ini. Saya akan memberikan separuh dari harta saya. Misalnya uangnya 10 T dibagi 2. 5 triliun untuk kamu, untuk saya 5 triliun. Coba. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Enggak, saya enggak mau. Oh masih kurang. Baik, saya punya 2 istri.
Saya akan ceraikan satu, selesai masa iddah kamu bisa menikahi mantan istri saya. Gimana, mau nggak? Enggak, katanya. Kalau saya ditawarin gimana itu? Saya mau yang uangnya doang, Bu. Masya Allah, coba ada ustadz seperti itu ya. Luar biasa. Saya nggak mau, dua-duanya saya nggak mau, kata Abdurrahman bin Auf. Terus apa yang kamu mau? Tunjukkan di mana pasar Madinah. Di sana dah beliau memulai usahanya. Masya Allah, memulai usahanya. Makanya saya tanya, saya jelaskan. Kenapa Rasulullah berhasil ketika berusaha? Kenapa Rasulullah Abdurrahman bin Auf berhasil ketika berusaha? Kenapa Sa'ad bisa berhasil ketika berusaha dalam artian perdagangan? Ternyata kuncinya satu. Khairu ru'usil amwali fit tijarati as-siddiq. Harta atau modal usaha yang terbaik di awal usaha itu adalah sikap kejujuran kita. Catat baik-baik itu. Itu modal usaha yang terbaik. Di awal kita apa? Berusaha, itu adalah apa? Sikap jujur. Jujur itu insya Allah modal yang terbaik insya Allah. Baik, kemudian kita lanjut lagi Pak Ibu sekalian. Nah ini yang keempat atau kelima tadi, orang yang paling amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah seseorang yang membayarkan utangnya, yang membayarkan utangnya. Bahkan dalam satu hadis yang lain Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yaumil qiyamati la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat nanti di padang mahsyar, di mana manusia saat itu tenggelam dengan keringatnya. Ada yang sampai dadanya, ada yang sampai perutnya, sampai betisnya. Tapi dia ini tidak merasakan panasnya matahari di padang mahsyar. Salah satunya adalah mereka yang membayarkan utang seseorang. Yang membebaskan utang. Pak, Bu, maaf nih, cuman sekarang ini yang utang itu lebih galak daripada jujur, serius Pak. Yang utang itu lebih galak daripada yang menagih utang. Betul nggak? Astagfirullah. Ketika ditagih, ini cerewet banget sih katanya. Astagfirullah. Itu permasalahan sekarang ini. Gimana kita mau ikhlas coba, kan gitu. Ketika ditagih, malah dia lebih galak. Kita akhirnya hilang keikhlasan kita. Betul tidak? Subhanallah. Tapi semoga kita terus berusaha untuk menjadi orang yang yang ikhlas. Kemudian berikutnya. Au taturdu anhu ju'an. Yang berikutnya, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah menghilangkan rasa lapar kepada seorang. Ya, menghilangkan lapar seseorang. Jadi seseorang saudara kita yang lagi kelaparan, seperti kemarin-kemarin ada saudara kita di Sulawesi, Mamuju ya. Banjir bandang itu, ya mereka kelaparan, belum makan sampai seharian, 2 harian gak makan. Masya Allah, kalau kita punya rezeki, kita kasih mereka, ya. Insya Allah itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup ya, Nabi SAW bersabda yang berikutnya yang terakhir. Disimak baik-baik hadisnya. Wala an amsya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min a'takifa fi masjidina hadha syahran wahidan. Kuncinya di sini luar biasa. Seseorang yang menemani saudaranya, ingat, seseorang yang menemani saudaranya untuk menunaikan hajat, untuk menunaikan kebutuhan. Saudaranya pergi kemana, dia temanin, dia antarin. Seseorang yang menemani saudaranya untuk menunaikan hajat saudaranya tersebut, maka pahalanya, kata Rasulullah SAW, pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada dia beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh. Allahu Akbar. Suami mengantarkan istri ke pasar, jangan remehkan itu.
Pak, antarin ibu ke pasar ya, naik Gojek. La haula wala quwata illa billah. Padahal dia lagi main catur. Ya, antarin itu Pak. Itu borong pahala loh. Kenapa? Ketika bapak kita sebagai suami mengantarkan istri ke pasar, maka amalan itu demi Allah kata Rasulullah SAW jauh lebih besar daripada kita beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh. Iya benar, Masya Allah. Wah senang ibu-ibu ini, ya Bu. Nanti ibu-ibu sebelum ngajak suami, Pak mau pahala ini enggak? Lebih baik dari beriktikaf di Masjid apa? Nabawi. Mau dong, antarin ibu yuk. Kemana? Ke tempat arisan. Masya Allah. Ya, itu jangan remehkan itu. Pahalanya luar biasa, besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah taala pernah ditanya. Jadi beliau ada seorang pemuda yang sedang beriktikaf di Masjid Nabawi. Kemudian beliau menelpon Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Syekh, ya Syekh, ini soalan lak. Wahai Syekh, saya memiliki satu pertanyaan untuk engkau ya Syekh. Apa pertanyaanmu? Saya sekarang sedang beriktikaf di Masjid Nabawi. Tapi ada teman saya yang minta bantuan untuk mengantarkan dia ke bandara. Mana yang saya dahulukan wahai Syekh? Sementara saya lagi iktikaf. Masya Allah. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan utrukil i'tikaf, tinggalkan i'tikaf. Tinggalkan i'tikaf. Kenapa? Kamu mengantarkan saudaramu ke bandara, itu pahalanya jauh lebih besar di sisi Allah daripada kamu beriktikaf di masjid itu, Masjid Nabawi maksudnya, selama 1 bulan penuh. Cuman hadis ini kita lupa. Apalagi tadi Pak Ibu sekalian, kita ngantarin istri, sudah ngantarin istri, kita ikut masuk pasar. Sebelum kita masuk, kita membaca kalimat tauhid. Kalimat apa? Tauhid. Dan ini juga saya ingatkan, suka lupa kita itu. Ya ibu-ibu ya, ketika masuk pasar lupa baca doa. Ya, yang kita ingat apa? Semoga ada diskon-diskonnya gitu kan. Masya Allah. Apa hadisnya? Nabi SAW bersabda, "Man dakhala suqan minal aswaqi faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu alfi hasana wa maha anhu alfi sayyiatin wa badallahu lahu baitan fil jannati," kata Rasulullah. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang masuk ke pasar di antara pasar-pasar yang ada, lalu dia mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca kalimat itu ketika memasuki pasar, masuk mall, maka Allah akan memberikan 3 kelebihan sekaligus, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, Allah akan mencatat untuknya 1 juta pahala. Yang kedua, Allah akan menghapus darinya 1 juta dosa. Yang ketiga, Allah akan membangunkan sebuah istana di dalam surga bagi dia. Masya Allah. Gimana Pak? Mau? Luar biasa. Maka ibu-ibu, kalau mau memborong pahala, datang ke pasar tiap hari walaupun gak ada tujuan. Kagak datang ke mall. Setelah masuk pasar, doa, keluar, pulang lagi gitu kan. Ditanya sama suami, dari mana Bu? Habis meraih 3 keutamaan. Masya Allah. Ini masih ada hadisnya sangat panjang. Insya Allah bulan depan kita lanjut lagi. Ada pertanyaan silakan. Ya silakan. Apakah tetap diperhitungkan ketika nanti di Nah, barakallahu fikum. Jika seseorang mengikhlaskan utang saudaranya, apakah tetap dihisab gitu ya pada hari kiamat nanti? Na'am barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rahman, satu ayat yang sudah kita hafal, hal jazaa'ul ihsan illal
ihsan. Bukankah kebaikan itu akan dibalas juga dengan kebaikan oleh Allah? Di dalam surah Al-An'am Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha." Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka Allah akan membalas dia 10 pahala. 10 pahala. Sebelum saya jawab, inilah kenapa Rasulullah menyebutkan ini kan puasa wajib. Maksudnya puasa apa? Ramadan. Puasa Syawal, puasa Ramadan dan puasa Syawal. Kenapa Rasulullah menyebutkan bahwa orang yang puasa Ramadan lalu dia mengikuti dengan 6 hari di bulan Syawal gitu kan? Pahalanya apa? Kasomid dahar. Pahalanya seperti puasa satu tahun penuh, 360 hari. Setelah saya telah beberapa hadis, oh Masya Allah, masuk juga ini hitungannya Pak. Jadi gini, puasa wajib 30 hari, 6 hari, puasa awal 6 hari. Nah, 1 hari, 1 kali kita puasa, berarti 1 hari, dibalas apa? Asyru amsalihha, dibalas 10. Sebagaimana Allah berfirman tadi, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang membawa 1 kebaikan, maka dibalas 10 pahala. 30 dikali 10. 6 dikali 10. 30 dikali 10 berapa? 300. 6 kali 10 60. 300 tambah 60. 360. Masya Allah. Berarti ini menunjukkan apa, ibu-ibu? Jika punya utang puasa Ramadan, jangan dahulukan puasa Syawal dulu. Harus apa? Bayar utang dulu. Namanya utang, wajib dibayar kan? Nah, kita kembali tadi, siapa yang membayar, yang membebaskan utang, mengikhlaskan utang seseorang, maka pasti Allah akan membalasnya di akhirat. Bisa di dunia dan bisa di akhirat. Pahalanya apa? Pahalanya bentuknya adalah sedekah, pahala sedekah. Nah, cuman berbeda dengan sedekah biasa. Sedekah ini namanya sedekah plus. Allah akan membalasnya di dunia, bisa saja di dunia dan juga di akhirat. Cuman hati-hati di sini, hati-hati niat. Setiap infak sedekah kita, jangan pernah kita meniatkan supaya Allah membalasnya di dunia. Jangan. Paham gak maksudnya? Ketika kita bersedekah, jangan pernah kita niatkan supaya Allah membalas di dunia. Ini salah satu teori salah seorang ustadz, nggak perlu saya sebutin namanya. Jadi beliau ini ya selalu mewanti-wanti kepada jamaahnya untuk bersedekah supaya kaya. Ini salah satu teori yang batil. Saya katakan teori yang batil. Kenapa? Karena di awal sudah diiming-imingkan. Kalau bapak ibu mau kaya sedekah, berarti niatnya apa ini? Dunia. Na'udzubillah min dzalik. Itu salah. Padahal para salafus saleh terdahulu, ketika mereka selesai sedekah, baik itu sedekah biasa langsung atau sedekah membebaskan utang orang tadi, setelah mereka sedekah, lalu mereka mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, janganlah Engkau membalasnya di dunia ya Allah." Karena mereka takut kalau Allah membalasnya di dunia, mereka rugi di akhirat. Karena mereka paham betul bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang berinfak untuk mengharapkan apa? Dunia. Coba lihat di layar di dalam surah Hud. Ini sebagai pengingat kita supaya supaya tidak cinta dengan supaya beramal tidak mengharapkan dunia. Surah Hud ayat 14 dan 15. Lihat baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha.
barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, dia beramal, dia berinfak, mengharapkan balasan dunia dan perhiasan dunia itu, nuwaffi ilaihim a'malahum, maka pasti kami akan membalasnya di dunia. Kalau kita berinfak untuk mengharapkan balasan di dunia, pasti Allah akan membalas di dunia, dikasih sama Allah, dikasih. Kemudian apa lagi kata Allah? Wahum fiha la yubkhasun, mereka tidak dirugikan sedikit pun untuk urusan dunia mereka, dibalas oleh Allah. Tapi ingat ayat ke-16, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar, mereka itulah tidak mendapatkan apa-apa di akhirat kecuali neraka jahanam. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun, dan lenyaplah semua amalan yang mereka kerjakan di dunia itu, wa batilu ma kanu ya'malun. Jadi lenyap ibadah-ibadah mereka itu, lenyap, hilang, tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati di sini ya, niat. Makanya kata Al-Imam Fudhail bin Iyad rahimahullahu taala, kam min amalin kana kabiron biniyati wa kam min amalin kana sagiron biniyati. Betapa banyak amalan soleh itu bisa menjadi besar karena niat seseorang, dan betapa banyak amalan soleh itu bisa menjadi kecil karena niat seseorang. Tergantung apa? Niat. Jadi itu ya. Jadi kalau kita membebaskan utang seorang, niatnya karena Allah, Allah akan memberikan balasan bisa di dunia sekaligus di akhirat. Kalau di dunia itu bonus dari Allah. Tapi yang paling penting apa? Dibalas di akhirat. Apa balasan kita untuk membebaskan utang? Dipayungin oleh Allah di padang mahsyar nanti. Luar biasa. Jadi mulai sekarang yang apa? Yang punya apa namanya? Bukan yang punya utang, yang diutangin ya. Mulai sekarang mikir-mikir dulu. jika besar nominalnya. Itu ya. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan lagi, silakan. Sebelum kita tutup. Ya, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Sudah apa namanya? Kita bisa menuntut ilmu di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan saya mengucapkan jazakumullah, terima kasih banyak. Ya, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Bapak Ibu yang terus membantu rumah Quran kita, rumah tahfiz Quran kita yang ada di Depok Cimanggis. Insya Allah setiap infak ibu, hafalan mereka ya, Al-Quran yang mereka hafalkan, satu huruf yang mereka hafalkan, Bapak Ibu mendapatkan pahala sempurna insya Allah. Ya, tidak mengurangi sedikit pun, sempurna. Jadi kita tetap menerima infak, sedekah, zakat, mal lain sebagainya, kita tetap menerima untuk anak-anak yang penghafal Al-Quran. Insya Allah mereka itu fi sabilillah insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.